Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nafiah Faikotul Azizah. Saya dari Stikes Dr. Subandi Jember. Di video kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang mitigasi banjir. Untuk pertama-tama, saya ingin menjelaskan tentang banjir. Apa itu banjir? Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu daerah atau wilayah yang biasanya tidak tergenang oleh air. Jadi, air itu menggenang di tempat-tempat yang tidak semestinya atau tempat pemukiman-pemukiman warga dan lain-lainnya dalam jangka waktu tertentu saja. Selanjutnya adalah mitigasi bencana banjir. Mitigasi bencana banjir adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi resiko banjir, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana banjir. Sebelum kita mengetahui apa saja yang harus dilakukan, kita harus kenali dulu penyebab-penyebab dari bencana banjir itu. Karena sebagian masyarakat hanya mengetahui bahwa bencana banjir itu disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Nah, sekarang saya akan jelaskan apa saja penyebab-penyebab dari bencana banjir ini. Yang pertama adalah curah hujan yang tinggi. Lalu, permukaan tanah yang lebih rendah dibandingkan permukaan laut. Yang kedua, terletak di suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan pengairan air keluar sempit. Jadi, banyak sekali sekarang pemukiman-pemukiman yang selokannya atau aliran airnya itu semakin sempit atau semakin kecil. Maka hal itu adalah menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Yang selanjutnya, banyaknya pemukiman yang dibangun di dataran sepanjang sungai. Mungkin di desa-desa masih kecil ya kemungkinan itu untuk tinggal di bantaran-bantaran sungai, tetapi seperti di kota-kota besar, ya contohnya saja di kota Jember, untuk masalah pemukiman atau bangunan di bantaran sungai itu sudah banyak sekali, seperti yang sudah terjadi di Jompo di bulan-bulan yang lalu itu akibatnya bangunan-bangunan di bantaran sungai itu menjadi roboh karena aliran sungai yang terlalu deras dan tempatnya itu terlalu sempit begitu. Nah, yang selanjutnya, aliran sungai tidak lancar karena banyaknya sampah serta bangunan di pinggir sungai. Ini adalah menjadi suatu PR untuk semua, untuk warga atau masyarakat biasa, untuk pemerintah, untuk semua kalangan. Pokoknya semua kalangan itu sangat wajib untuk menjaga hal ini agar supaya tidak membuang sampah sembarangan. Tuh. Yang selanjutnya, kurangnya tutupan lahan di daerah hulu ke sungai. Jadi tempat yang sangat tinggi ke tempat yang sangat rendah itu sangat rawan sekali. Contohnya untuk rumah-rumah yang berada di kaki gunung. Begitu. Itu sangat rawan sekali untuk terjadi bencana banjir. Nah, bagaimana sih cara-cara untuk mengurangi dampak terjadinya banjir? Banyak sekali cara-cara yang bisa digunakan. Contohnya seperti penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. Jadinya menyesuaikan. Ya, kita tidak boleh membangun rumah sembarangan. Kita harus tahu terlebih dahulu mana yang cocok dan mana yang tidak cocok. Misalkan salah satu contohnya seperti tadi adalah membangun rumah di bantaran sungai gitu. Yang selanjutnya, pembangunan sistem pemantauan dan peringatan dini di bagian sungai yang sering menimbulkan banjir. Jadi di rumah-rumah yang sering terjadi banjir atau di suatu daerah yang sering terjadi banjir itu harus ada yang namanya sistem pemantauan oleh pemerintah untuk berjaga-jaga apabila curah hujan yang tinggi atau hal-hal yang lain yang menyebabkan banjir gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, tidak membangun rumah di pemukiman di bantaran sungai.
tidak membuang sampah ke dalam sungai dan rutin mengadakan program pengerukan sungai. Jadi sungai itu kan mengalir dari hulu ke hilir atau dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi dari tempat yang tinggi itu pasti membawa seperti batu atau tanah atau pasir dan lain-lainnya, bahkan sampah juga. Jadi itu harus dilakukan pembersihan yang rutin atau pengerukan yang rutin gitu, agar sungainya tetap agar sungai tersebut itu tetap dalam begitu. Selanjutnya, gerakan penanaman pohon. Gerakan penanaman pohon ini sangat efektif sekali karena apabila semakin banyak pohon, maka air yang ada itu akan semakin cepat untuk diserap begitu. Apabila sudah tidak ada pohon, maka tidak ada lagi yang menyerap air-air tersebut, kecuali adalah sungai yang besar untuk tempat mengalir air-air tersebut. Yang selanjutnya, program pengajuan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan, dibarengi pengurangan aktivitas di bagian sungai rawan banjir. Nah, ini untuk orang-orang atau pekerja-pekerja yang mungkin adalah sebagian besar pekerjaannya di sungai, mungkin seperti penambang pasir atau seperti pencari ikan di sungai, itu sangat diwaspadai. Dan untuk daerah-daerah yang sering terkena banjir, itu mungkin lebih tepatnya untuk tidak disarankan bekerja di tempat tersebut karena itu sangat membahayakan. Saja yang harus dilakukan sebelum terjadi banjir. Yang pertama, bersama aparat terkait dan pengurus RT atau RW terdekat membersihkan lingkungan sekitar. Jangan sampai lingkungan sekitar itu tercemar oleh sampah-sampah yang menjadi penyebab banjir seperti sampah plastik dan lain-lainnya. Tentukan lokasi posko banjir yang tepat untuk mengungsi. Jadi di tempat-tempat yang sudah terindikasi atau tempat-tempat yang menjadi resiko atau rawan terjadi banjir, maka harus didirikan yang namanya posko banjir, supaya apabila nanti terjadi banjir, maka warga-warga bisa langsung mengungsi di tempat tersebut dengan fasilitas seperti dapur umum dan kamar mandi. Yang selanjutnya, bersama pengurus RT atau RW segera untuk tim penanggulangan banjir di tingkat warga. Jadi warga itu juga harus berpartisipasi, bukan hanya pemerintah dan tim-tim medis yang lainnya untuk mempersiapkan bencana ini, tetapi warga juga harus membentuk tim untuk mengurangi masalah banjir ini, karena kan yang lebih tahu, yang tinggal di tempat tersebut kan warga. Jadi warga sendiri itu harus yang lebih memawas diri untuk terjadi bencana banjir ini, seperti mengangkat penanggung jawab posko banjir. Jadi posko banjir itu yang bertanggung jawab adalah warga-warga di daerah sana gitu. Selanjutnya, koordinasikan melalui RT atau RW, Dewan Kelurahan setempat, dan LSM untuk pengadaan tali tambang, perahu karet, dan pelampung guna evakuasi. Jadi di posko tersebut bukan hanya ada tempat untuk mengungsi saja, tetapi harus dilengkapi seperti tali tambang, lalu perahu karet, lalu pelampung untuk mengevakuasi apabila sudah terjadi banjir. Nah, yang selanjutnya, pastikan pula peralatan komunikasi telah siap dipakai guna memudahkan mencari informasi, meminta bantuan, atau melakukan konfirmasi. Jadi di posko tersebut juga harus ada alat untuk berkomunikasi, untuk memberitahu warga atau pemerintah setempat untuk mengungsi atau mengevakuasi dirinya.
Simak informasi terkini melalui TV, radio, atau peringatan tim warga tentang curah hujan dan kondisi. Nah, sekarang kan sudah zamannya canggih sekali. Apa saja berita yang ada di luar atau di daerah itu bisa diakses melalui hal-hal yang dilakukan saat banjir. Yang pertama adalah mematikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN. Kenapa harus seperti itu? Karena eh, listrik itu juga bisa mengalir melalui rambatan air. Jadi apabila listrik tidak dimatikan dan mungkin apabila salah satu kabel yang ada di rumah itu terkena air, sangat mungkin sekali untuk terjadi aliran listrik yang berbahaya. Yang selanjutnya, mengungsi ke daerah aman sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk diseberangi. Jadi mungkin apabila banjirnya masih bisa ditolerir atau masih bisa untuk dilewati, maka sangat harus sekali kita itu untuk mengungsi ke posko yang sudah disediakan. Karena hal itu sangat berbahaya apabila kita masih menunggu hal yang lebih parah dari itu. Tuh. Selanjutnya, hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Karena apabila kita terjatuh di aliran-aliran air seperti got atau tempat-tempat air mengalir, pokoknya takutnya nanti kita terseret oleh air banjir itu sendiri. Dan selanjutnya, jika air terus meninggi, hubungi instansi terkait untuk melakukan evakuasi untuk mungkin ada korban atau orang-orang yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya adalah hal-hal atau barang-barang yang harus dibawa untuk persiapan apabila nanti terjadi banjir. Yang pertama adalah kotak P3K atau berisi tentang obat-obatan. Mungkin ada warga atau orang-orang yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu, itu harus sangat sekali mempersiapkan yang namanya obat-obatan di kotak obat tertentu. Nah, yang kedua adalah masker untuk menyaring udara. Di masa pandemi seperti ini, bukan berarti bencana yang lain-lain tidak mungkin terjadi. Sangat mungkin sekali apabila warga masih melakukan hal-hal yang berdampak pada banjir. Maka kita harus membawa masker untuk berjaga-jaga. Karena kita di posko nantinya akan berkumpul dengan orang-orang lain atau orang-orang yang asing lah, bukan keluarga gitu. Yang selanjutnya adalah peluit untuk meminta tolongan saat darurat. Jadi peluit itu juga harus ada di dalam tas kita untuk meminta bantuan apabila kita sedang kesusahan atau kita sedang hilang dengan keluarga kita atau masih belum mendapatkan bantuan evakuasi. Kita bisa menggunakan peluit itu untuk menjadikan kode-kode bahwa Anda sedang dalam bahaya atau membutuhkan pertolongan. Selanjutnya, uang cash perlu untuk membeli keperluan darurat atau bekal selama kita ada di posko gitu. Karena mungkin tidak semua yang kita butuhkan itu pasti ada di posko. Namanya bencana itu pasti adalah yang digunakan sesuatu yang mendadak. Mungkin ada orang-orang yang membutuhkan makanan yang lebih atau membutuhkan makanannya khusus, maka wajib sekali untuk membawa uang cash jika ada. Nah, yang selanjutnya adalah handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan. Jadi mungkin tidak semua orang ya yang terkena dampak bencana itu akan tinggal di posko. Mungkin mereka akan menghubungi keluarga-keluarga mereka yang lain yang tidak tinggal di sana untuk menumpang selama proses evakuasi itu berlangsung.
Yang selanjutnya ada dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana, karena dokumen-dokumen ini sangat rentan sekali untuk terjadi kerusakan, karena kan itu adalah terbuat dari kertas yang mudah rusak apabila terkena oleh air. Jadi penting sekali untuk dibawa saat kita terjadi banjir. Yang selanjutnya adalah makanan untuk persediaan selama di posko. Yang selanjutnya air mineral, air bersih untuk minum. Senter, mungkin bencana itu terjadi di malam hari, jadi kita tidak bisa melihat apapun atau gelap, karena kan pastinya listrik itu sudah dimatikan oleh PLN. Dan pakaian untuk ganti di posko selama bencana. Dan yang selanjutnya adalah radio untuk mencari informasi-informasi selanjutnya dari pemerintah daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang harus dilakukan setelah bencana banjir. Apa saja itu? Yang pertama, secepatnya membersihkan rumah, terutama bagian lantai, lalu gunakan antiseptik untuk membunuh kuman. Jadi penting sekali kan, jika terjadi banjir itu pastinya banyak seperti pasir atau barang-barang yang tidak bersih pastinya ya, yang dari sungai itu menggenang di dalam rumah. Jadi diusahakan yang terlebih dahulu dibersihkan itu adalah lantai, dan juga untuk mengurangi terjadinya komplikasi jatuh. Jadi apabila lantai licin, maka itu sangat dimungkinkan untuk jatuh gitu. Yang selanjutnya, cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkit penyakit. Nah, jangan dulu meminum air-air yang ada di sumur atau yang ada di bak mandi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, karena ditakutkan airnya itu sampai melewati sumur atau bak mandi tersebut. Jadinya air tersebut sudah terkontaminasi oleh air yang kotor. Itu takutnya nanti kena diare. Nah, selanjutnya mewaspadai kemungkinan binatang-binatang bisa atau binatang menyebar penyakit. Jadi banyak sekali binatang-binatang yang mungkin menyebar penyakit, seperti kalau banjir itu nyamuk itu pasti banyak, karena nyamuk kan suka di genangan-genangan air. Jangan sampai karena adanya banjir, terjadi banjir, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian juga terkena penyakit yang lain seperti demam berdarah dan lain-lain yang disebabkan oleh nyamuk tersebut. Yang terakhir adalah usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan. Jadi apabila tempat tersebut itu sudah airnya surut tapi hujannya masih tetap deras, itu harus diwaspadai akan ada banjir susulan.